menurut saya itu adalah satu proses yang betul-betul sangat sangat rasional dan adil gitu. Kenapa? Karena Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Pikiran itu hendak didesiminasikan secara lebih luas, kemudian akan dikonkretkan menjadi rangkaian kegiatan-kegiatan atau program-program, baik itu yang masih bersifat pemikiran maupun program-program yang lebih konkret daripada itu, maka orang memerlukan kelompok, organisasi, ya kan, apalah namanya, jamaah segala macam. Disitulah saya kira konstitusi itu melindungi orang untuk berserikat dan berkumpul gitu, karena orang tidak mungkin melakukannya semua sendiri gitu loh. Nah begitu. Nah karena itu saya kira ini adalah pikiran dasar yang sangat penting yang harus dipahami. Mengapa kok menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul itu dilindungi gitu. Nah tinggallah memang satu hal lagi, yaitu berdasarkan apa mereka menyampaikan pendapat, berdasarkan apa mereka berkumpul, di dalam intensi atau tujuan apa, untuk mencapai visi misi apa. Nah itu yang memang harus kemudian dilihat lebih jauh gitu. Kalau kembali kepada pandangan Islam, maka sepanjang itu berdasarkan kepada kebenaran, berdasarkan kepada Islam segala macam, maka itu pasti akan dinilai baik. Nah kalau sudah keluar daripada itu yang kemudian dikatakan sebagai sesuatu yang menyimpang. Nah itu kalau kita menggunakan tolok ukur Islam. Kalau dalam perspektif Islam berarti sepahit apapun kritik gitu. Nah itulah maka kemudian dikatakan kulil haqqo walau kana muron. Sampaikan yang benar itu walaupun itu pahit. Itu. Jadi disitulah esensinya kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat dilindungi oleh konstitusi. Kemudian terkait dengan respon yang kita koreksi tadi, itu kan namanya dikoreksi. Misalnya luka dikoreksi kan dia sakit, mungkin malah menimbulkan luka baru. Itu sebaiknya karakter orang atau kelompok atau taruhan di sini pemerintah yang dikoreksi itu harusnya bagaimana, Tad? Nah di sini, apakah maksud saya kritik itu, koreksi itu justru dianggap sebagai enemy atau justru dirangkul sebagai kawan yang sama-sama ingin membangun gitu? Nah di sini kembali kepada pemikiran dasar tadi itu, bahwa ketika orang itu menyampaikan pendapat lalu memberikan alternatif bahkan mengkritik, itu harus dipandang sebagai satu hal yang positif. Ini kontribusi dari orang yang berbeda posisi. Gitu. Jadi ada satu ini, Anda itu tidak akan bisa melihat punggung Anda gitu. Gitu. Nah, orang Jawa gitu ya. Siapa yang bisa melihat orang lain gitu. Jadi kalau Anda menutup mata orang lain itu, menutup mulut, Anda tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di belakang punggung Anda itu gitu loh. Nah, jadi kalau ada orang yang dia anti terhadap kritik, anti terhadap menyampaikan pendapat, apalagi kemudian membungkam kebebasan berserikat dan berkumpul, itu adalah orang yang sebenarnya sedang menjerumuskan dirinya sendiri ke jurang kebinasaan. Hakikatnya seperti itu. Iya, kenapa? Karena orang tidak bisa lagi menyampaikan apa yang terjadi di punggung Anda. Itulah, jangan lagi di punggung Anda, di depan mata aja kadang-kadang kita keliru kok. Iya toh? Gitu. Betul. Ya kan? Tapi orang lain itu dengan 1, 2, 3, 4, 5 sekian ribu mata itu bisa melihat, gitu loh. Gitu. Baik, kemudian kalau kita kaitkan dengan pembubaran, maksud saya diawali dari pencabutan Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia di tahun 2017 ya. Itu berdasarkan Perpu yang juga nanti secara khusus akan saya tanyakan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan itu. Nah, menurut Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan kewenangan pemerintah untuk membubarkan ormas di negara demokrasi? Apakah bermoral ketika ada perbedaan pendapat yang tadi sebagian kita bahas itu, perbedaan visi, misi, bahkan mungkin ideologi, taruhlah begitu ya. Kemudian dengan asas contrarius actus itu pemerintah
Kalau dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM itu begitu saja mencabut badan hukum, bahkan menyatakan membubarkan suatu ormas. Taruhlah di sini Hizbut Tahrir Indonesia, di mana Ustadz sebagai juru bicara waktu itu. Iya. Undang-undang ormas sebelum kemudian diganti dengan Perpu Ormas itu saya tahu persis disusun melalui sebuah proses pembahasan yang sangat panjang. Dan menurut saya itu proses yang sangat bagus. Apa itu boleh dikatakan itu yang dari dalam arti ini adalah prosesnya demokratis itu gimana? Setidaknya dia mencoba untuk menyerap seluruh pikiran yang ada, terutama dari objek utama yang akan diatur oleh undang-undang ormas itu, yaitu ormas. Jadi saya itu persis karena kita berulang kali melakukan menghadiri hearing itu dengan pansus atau pansus pansus panitia khusus penyusunan undang-undang ormas itu 2013 itu ada di Muhammadiyah, bahkan kita juga sendiri hadir begitu rupa gitu. Nah di sana itu ada hal yang menurut saya sangat penting, yaitu bagaimana undang-undang itu disusun untuk mengatur apa yang disebut kebebasan berserikat dan berkumpul dan menyampaikan pendapat itu. Nah, jadi kebebasan itu kan memang harus diatur. Tetapi sekaligus juga melindungi. Jangan sampai kebebasan itu tiba-tiba direnggut. Itulah kenapa di sana itu dikatakan bahwa kalau ada ormas yang melanggar itu ada peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, ya kan? Kemudian kalau sampai katakanlah tidak mengindahkan peringatan itu tidak otomatis dibubarkan, tapi harus diajukan di pengadilan, lalu diadili di pengadilan. Itu menurut saya itu adalah satu proses yang betul-betul sangat rasional dan adil gitu. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa pekerjaan utama, sebutlah begitu, ormas itu kan ada dua. Yang pertama itu memang menyampaikan pendapat, kan? Kemudian yang kedua adalah melakukan sesuatu.